Halo kan, salam iwa buncit. Piara ikan mas koki seperti ini nggak jauh-jauh dari yang namanya aerator. Seperti yang kamu bisa lihat saat ini admin menggunakan aerator hasil modifikasi dari pipa akuarium yang biasanya ditenagai oleh mesin aerator. Cuma masalahnya mungkin beberapa dari kamu nggak terlalu suka menggunakan mesin aerator, entah karena daya atau berisiknya, atau mungkin pingin tetap menghasilkan gelembung atau ria air yang biasanya di bagian atas seperti itu tanpa menggunakan mesin aerator. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Nah, kalau kamu perhatikan sebenarnya ria air selain menggunakan aerator juga bisa dihasilkan dari itu. Lihat, keluaran dari box filter. Ini posisinya air lagi penuh ya, jadi nggak kelihatan jelas riaknya. Tapi kalau posisi air dimungkinkan diatur, itu sebenarnya bisa menghasilkan ria. Dan ria itu sebenarnya bisa digunakan untuk membantu pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen yang ada di permukaan air. Jadi secara teori sebenarnya kamu bisa tetap mensuplai oksigen ke dalam akuarium tanpa perlu menggunakan mesin aerator. Gimana caranya? Nah, buat kamu yang penasaran, yuk kita lanjut saja ke tahap berikutnya. Nah, di sini admin sudah menyiapkan bahan-bahannya. Sangat mudah kamu dapatkan. Yang pertama adalah Dove. Ini sebenarnya dari heater, tapi bisa kamu beli juga di toko ikan hias. Kalau nggak punya yang seperti ini, bisa menggunakan pengikat pipa yang standar. Kemudian pipa PVC yang sudah dibolongi. Ini kamu kasih jarak aja, misalkan per 5 cm atau per 4 cm antar bolongannya. Kamu bolongin menggunakan baut yang ukuran 3 in, biasanya diameternya gede. Nah, untuk panjang pipa paralon ini sendiri, pipa PVC ini mengikuti selera ya. Jadi kalau kamu punya akuarium 60 cm, mau bikin 50 cm boleh. Kalau dibikin 60 cm itu mentok. Kamu bikin 50 cm boleh, atau kamu mau bikin 40 cm boleh. Kemudian ini dia ada pipa elbow. Dan yang terakhir adalah Dove-nya atau penutupnya. Cara merakitnya mudah, tinggal kamu pasangkan pipa elbow di salah satu sisi pipa seperti ini. Untuk lubangnya ini kamu sesuaikan. Kalau admin biasanya dibikin agak miring, jadi seperti ini, biar nanti airnya bisa menghasilkan ria, atau bisa juga seperti ini. Jadi tinggal kamu sesuaikan. Namun intinya seperti ini ya admin bikin. Nah, kemudian yang ini Dove-nya ini kamu pasangkan di ujung lainnya. Tujuannya untuk mengunci air supaya air cuman keluar dari lubang ini. Dan ini pengikat pipa ini tujuannya untuk merapikan supaya pipanya nggak miring. Kalau orang Palembang nyebutnya itu ngelendot. Dan ini kamu tempelkan ke kaca atau ke box filter. Nah, ujung yang ini kamu arahkan ke lubang pembuangan dari box filter yang sudah admin tunjuk tadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek aja. Inilah penampilannya setelah admin coba pasang langsung ke pipa pembuangan dari box filter. Karena pipa pembuangannya ada 2, jadi admin coba sudutkan, taruh agak ke dalam sehingga nggak terlalu mengganggu pemandangan. Nah, untuk lubangnya sendiri, lubang pembuangannya itu dari pipanya, ini agak gelap ya karena berlawanan dengan lampu. Nah, semoga kelihatan. Lubang pembuangan dari pipanya itu, bolong-bolongannya itu admin taruh ke atas. Karena kalau ditaruh ke samping atau ke bawah, maka tidak akan tercipta ria air seperti ini. Sedangkan kalau kamu posisikan di atas, itu dia keluar airnya, maka airnya akan mengeluarkan riak karena tumpahnya itu nggak beraturan, sehingga riak terjadi.
dan ini sangat membantu terjadinya pertukaran antara karbon dioksida yang ada di dalam air dengan oksigen yang ada di permukaan. Itu dia kop kacanya, admin pasangkan ke sana. Kop kacanya itu aslinya untuk heater, namun ternyata pas dipasang di pipa berukuran setengah in. Ya tinggal kamu atur aja posisinya mau segimana. Di sini admin coba sejajarkan supaya terlihat rapi. Untuk panjangnya juga disesuaikan. Dan sejauh ini setelah admin coba, ikan nggak megap-megap ke permukaan. Semuanya berenang lincah berada di bawah. Ya sesekali aja berenang ke atas mereka bermain. Selebihnya nggak ada tanda-tanda ikan kekurangan oksigen. Mudah kok mendeteksinya dengan melihat perilaku ikan yang menggap-menggap ke atas, itu tandanya kekurangan oksigen. Nah, sistem semacam ini tentunya punya kelemahan yang mana walau memang nggak menimbulkan suara dengung seperti aerator, mesin aerator yang ada dengungnya, getarnya, namun ini akan menimbulkan bunyi riak air. Ya sebenarnya jadi nilai plus, nilai minus. Nilai minusnya tentu akan membuat sedikit kebisingan, apalagi kalau kamu taruh di dalam kamar tidur. Namun plusnya, khusus buat kamu yang suka dengan suara gemericik air, ini sebenarnya enak kok didengar. Ya sayangnya memang karena berlawanan dengan cahaya lampu ya, jadi agak gelap. Nah coba menjauhkan seperti ini. Jadi enak aja malam-malam terdengar suara gemericik air. Namun kembali lagi ya ke selera masing-masing. Selain itu sistem yang seperti ini nggak bisa diandalkan sepenuhnya kalau terjadi pemadaman listrik. Jadi harus waspada, tetap sediakan batu aerator yang tersambung ke aerator baterai. Kalau misalkan terjadi pemadaman listrik, kamu bisa langsung nyalakan dan nggak perlu setting-setting lagi. Karena ya kalau mati lampu, mati listrik, tentu air dari kucuran box filter ini nggak akan menyala. Oke, itu dia tata cara membuat pipa sebagai alternatif dari pemasangan aerator. Jadi kamu bisa gunakan cara ini, cara alternatif untuk mengurangi kebisingan dari mesin aerator yang getarnya itu nggak nahan ya. Apalagi kalau beli aerator yang murah itu suaranya kayak mesin diesel. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.